bahwa Rosalia perbaiki manajemennya, pemerintah juga tidak awas, tinggal. jangan sampai hanya tinggal diam. Kalau tidak, maka gerakan ini akan semakin masif dan kami berharap semakin masif. Semua korban-korban bisa berkumpul bersama semakin masif. Jika kemudian langkah-langkah ini tidak dilakukan baik oleh Rosalia Indah dan pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan. Hey, did you just hear that? Visi hukum di sini, kasus kehilangan laptop dan iPad milik Dino Arnoldi, seorang traveler di bus Rosalia Indah, viral. Ya, dan ternyata kalau menurut data yang dikumpulkan oleh netizen, sudah ada sekitar 30 korban kehilangan barang-barang berharga di Rosalia Indah. Nah, untuk membahas soal itu, kita sudah kehadiran dua kuasa hukum dari Dino sendiri, yaitu Emerson Yunto dan Ayub Kadriah. Ya, dua-duanya adalah ahli hukum di Visi Integritas, ya, yang ini akan memberikan perspektif pada kita masalah apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana hubungan antara konsumen, ya, kemudian penyedia jasa, terutama dari sisi sektor privat, ya, supaya memegang prinsip-prinsip ya akuntabilitas, karena bagaimanapun konsumen adalah bagian dari warga, dari masyarakat yang memiliki hak juga, ya, mengingat kalau hubungannya antara konsumen dengan penyedia layanan, konsumen ini adalah pihak yang membayar, ya, dari sisi konsumen adalah pihak yang membayar untuk mendapatkan layanan itu, gitu ya. Nah, tentu perspektif ini menarik untuk kita diskusikan, mengingat bukan hanya kasus Rosalia Indah saja yang menjadi pengalaman buruk, ya, akan tetapi juga dalam kasus-kasus yang lain, misalnya kasus-kasus kehilangan kendaraan di parkiran ketika seseorang misalnya parkir untuk ya dengan berbagai urusannya, ya, mereka parkir di gedung, di mall dan lain-lain. Itu juga kadang terjadi dalam kaitannya dengan transportasi publik, sebagaimana juga PO Bus Rosalia Indah. Ada juga kasus-kasus misalnya kecelakaan yang ini menunjukkan betapa layanan dan standar dari layanan yang disediakan oleh pihak swasta juga masih sangat buruk, gitu ya. Sehingga ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, supaya apa? Supaya hubungan antara warga, konsumen, sektor swasta, dan pemerintah sebagai regulator itu juga semakin baik, ya. Pemerintah makin punya tanggung jawab untuk memperbaiki regulasinya, tentu dengan berpihak kepada konsumen sebagai pihak yang membayar, gitu ya. Pihak penyedia layanan juga akan meningkatkan layanannya dan konsumen juga akan menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka. Nah, ini soal Dino lagi nih kita balik. Ini kan sudah ramai, ya, bahkan 7 hari lalu lah pembahasannya sudah ada di berbagai media, gitu. Cuma kan kita belum dengar langsung dari kuasa hukumnya, gitu ya. Sebenarnya kasusnya seperti apa? Sampai kemudian Dino menyampaikan itu kecewa, gitu ya, dengan Rosalia Indah, dan kemudian membuka informasi ini kepada publik lewat media. Ya, jadi Dino ini melakukan perjalanan, ya, dari Wonosobo ke Jakarta. Dia menggunakan bis Rosalia Indah. Sempat juga sampaikan di Twitternya Dino bahwa dia naik, bahkan memberikan ulasan lah, naik Rosalia Indah, kemudian duduknya sudah mulai agak nyaman dan sebagainya. Nah, cuma memang kejadiannya itu, ini dia berangkat 19.20 itu sampai di Jakarta, gitu ya. 20 sampai di Jakarta. Ini dari mana ke mana, Son? Wonosobo ke Jakarta. Wonosobo mungkin Ciputat, ya, pemberhentian terakhirnya. Nah, sampai di rumah kemudian dia terkejut karena kok barangnya yang tasnya itu yang harusnya isinya iPad itu berubah dari iPad menjadi yellow page, gitu ya, yellow page yang tebal yang warna kuning plus juga keramik, gitu ya. Dan ini kemudian keramik. Jadi
Ini kayaknya sindikat pelaku pencurian yang sudah malang melintang di dunia kejahatan ini. Saya rasa tidak hanya muncul di bis, tapi juga beberapa katanya juga muncul di kereta api ya, memanfaatkan kelengahan penumpang atau kecapean dari para penumpang untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi ketika sadar kemudian dia sampaikan ini ke pihak Rosalia Indah melalui customer service. Nah kemudian ketika dia sampaikan bukannya mendapatkan simpati gitu ya atau ada empatinya, tapi kemudian lebih menekankan bahwa ini bukan tanggung jawab perusahaan gitu. Nah itu yang kemudian dia kecewa gitu dan kemudian diupload ke media sosial. Jadi pada awal sebenarnya dia pasrah gitu ya, Mas Dino, dari keterangan kepada kami dia pasrah, tidak mau mempersoalkan, tapi ketika responnya juga tidak terlalu menyenangkan dari customer service Rosalia Indah, kemudian itu diluapkan dia dengan menyampaikan hal ini ke media sosial. Nah, dan jadi rame. Karena kebetulan dia juga traveler. Betul, ya. dia traveler. Banyak juga ya. Banyak pengikutnya dan ternyata nih gayung bersambut muncul tuh banyak informasi, komentar dan juga bahkan misalnya korban-korban yang sama bahwa pokoknya no viral no justice lah ya. No viral. Jadi kejadian ini nggak hanya menimpa Dino, tapi ternyata korban-korban lain. Bahkan misalnya kita juga baru tahu dan ini akhirnya kita dampingi juga, namanya Mas Arga Yulianto, dia satu bis yang sama dengan Mas Dino. Jadi dalam hari itu di bis itu ada 2 kejadian pidana yang menimpa Dino. Oh jadi kejadiannya 2 orang jadi korban. 2 orang jadi korban itu yang mungkin ketahuan ya, Mas Ayub ya. Jadi bisa jadi saya nggak tahu apakah karena ada juga tipikal orang yang ada kejadian pidana cukup hanya pasrah atau misalnya paling mentok dia minta surat keterangan hilang kemudian diurus di kantor mereka masing-masing. Nah ini yang baru pengakuan baru muncul 2 orang. Gitu. Belum lagi tadi ketika ini viral banyak orang yang menginventarisir tuh. Tadi Mas Atan sebut ada sekitar 30 yang pernah tanda kutip menjadi korban kejahatan di dalam bus Rosalia Indah. Nah, tadi Eson punya 2 kata kunci yang menarik ya. Pertama pertanggungjawaban perusahaan. Kedua, konsumen yang kadang menganggap ini sebagai kejadian yang harus dimaklumi, pasrah akhirnya gitu ya, karena sudah komplain, sudah mengadu, sudah menyampaikan juga responnya karena biasa saja gitu. Memang sejarah di banyak pengaduan itu responnya sampai customer service, tapi habis itu selesai itu aja. Nah ini kan sebenarnya mirip ketika warga mengadu ke sektor publik ya. Kadang-kadang responnya juga buruk gitu ya, dan ternyata ini juga dialami oleh warga dalam posisinya sebagai konsumen gitu. Tapi yang juga menarik kan kalian sebagai kuasa hukum itu pro bono ya, artinya ya nggak dibayar sama sekali sebenarnya gitu. Beda dengan ya para lawyer yang membela kasus yang kasusnya itu menarik perhatian publik besar. Pejabat publik yang mungkin akan dibela dan di situ kontraknya juga mungkin nggak hanya ratusan juta gitu, tapi miliaran gitu. Nah, perspektif apa yang mau dibawa Kang Ayub dengan menempatkan kasus ini sebagai sesuatu yang harus dibela, sesuatu yang harus diungkap, diangkat dan didudukkan masalah sebenarnya sehingga ya kalian rela untuk ya tidak dapat apa-apa sebenarnya. Benar. Artinya begini Mas, ada paradigma yang selama ini dalam siklus kegiatan usaha jasa transportasi, khususnya di bus ya, ada paradigma yang seolah-olah pertanggungjawaban pelaksana jasa transportasi itu hanya sekedar mengantar penumpang saja. Padahal di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan itu secara khusus jasa angkutan transportasi umum utamanya termasuk bus itu punya kewajiban menyediakan keamanan dan kenyamanan bagi penumpangnya. Kenyamanan dan keamanan ini bukan hanya kemudian keamanan busnya aman,
supirnya tidak ngantuk, suspensinya baik, Layak jalan ya. bukan hanya kelayakan jalan, tapi juga termasuk kenyamanan dan keamanan bagi penumpang selama proses perjalanan itu. Jadi bukan hanya di luar busnya, tapi juga di dalam busnya. Nah, paradigma yang salah ini bahwa yang penting penumpang sampai itu kemudian dibenarkan dalam kegiatan berusaha selama ini, utamanya jasa transportasi antar kota antar provinsi, dalam kegiatan bus utamanya jenis-jenis bus eksklusif. Nah, itu yang kemudian membuat kami berpikir bahwa ada cara pandang bagi konsumen dan penyedia jasa layanan, juga termasuk pemerintah yang mengawasi proses ini, yang mengawasi proses berlangsungnya jasa transportasi umum di lalu lintas angkutan jalan, itu harus ada perbaikan dan pengawasan, baik perbaikan dari penyedia jasanya dan juga kesadaran konsumen tentang apa saja yang menjadi kewajibannya, bukan hanya haknya, apa yang menjadi kewajiban konsumen dan hak konsumen, dan apa yang menjadi kewajiban penyedia jasa dan hak penyedia jasa, serta kewajiban-kewajiban pemerintah di sini untuk memperbaiki sektor pariwisata, memperbaiki sektor jasa angkutan selama di Indonesia ini yang sedang berkembang kembali, sedang tumbuh kembali. Ini bahaya kalau kita terus biarkan hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi. Masyarakat bisa tidak percaya lagi untuk naik bus dan mungkin memilih moda-moda angkutan umum atau mungkin angkutan udara yang dianggapnya lebih bukan hanya nyaman tapi juga aman. Bukan hanya aman sampai di tujuan, tapi dalam proses barang-barang yang dibawa juga termasuk bisa turut diamankan. Mungkin seperti itu ya untuk awalan. Kenapa kami memilih untuk bersama-sama memperjuangkan hak Mas Dino dan Mas Arga, karena ada hak publik juga di belakangnya. Ya. Jadi kita punya komitmen yang sama ya, tim kuasa hukum juga dengan korban atau klien kami, Mas Dino dan Mas Arga, bahwa semangatnya adalah agar kasus ini tidak terjadi di kemudian hari, terulang di kemudian hari pertama. Kemudian yang kedua ini bicara soal peningkatan pelayanan umum. Jadi peningkatan pelayanan umum khususnya di sektor layanan transportasi bis, agar isunya keamanan itu juga harus jadi prioritas di masing-masing penyelenggara. Jangan cari untung saja. Jangan sekedar cari untung ya, tapi juga memperhatikan aspek keamanan bagi para penumpang. Nah, ini yang jadi paling nggak ada dua misi ini yang sebenarnya kita lakukan dengan korban, Pak Adnan. Son, kemarin kan sudah ada pembicaraan ya sebenarnya dengan pihak PO Bus Rosalia Indah. Ya. Tuntutannya apa? Jadi kita hari Minggu ya, Bang Ayub ya, 24 Desember melakukan pertemuan dengan perwakilan dari manajemen Rosalia Indah yang diwakili tim dari bagian servis ya, customer service ya. Gitu ya. Jadi intinya adalah dia ingin menyampaikan perkembangan penanganan di internal. Jadi disampaikan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan terhadap kru bis itu yang bis jurusan Wonosobo Jakarta itu lebih dari 1 kali gitu ya. Jadi melakukan pemeriksaan dan memang hasilnya nggak ketemu. Baik pelakunya, kemudian barangnya juga nggak ketemu gitu ya. Nah, makanya dia meminta Mas Dino untuk melakukan pelaporan ke kepolisian agar ditindaklanjuti gitu ya. Setelah mereka berkoordinasi dengan Polres setempat di Surakarta. Nah, bagi kami sebenarnya yang disampaikan oleh manajemen hanya bicara soal kepentingan manajemennya saja. Bicara soal ini kan sudah sangat viral. Bagaimana misalnya di Twitter Mas Dino sendiri sudah 21 juta ya orang yang merespon atau melihat tweet itu gitu ya. Jadi nampaknya kesannya sekedar meredam kemarahan publik ya. Tapi isu soal pergantian, pemberian kompensasi, pergantian ganti kerugian itu nggak muncul. Tuh, Pak Adnan. Tidak ada pembicaraan mengenai rencana mereka mau mengganti rugi juga. Belum ada sampai dengan pertemuan terakhir deh, Bang Ayub ya. Tidak ada pembicaraan ke arah sana. Jadi lebih ke soal
mereka minta maaf, kemudian melakukan langkah-langkah, tapi tidak ada pembicaraan bagaimana kompensasinya, bagaimana menjawab soal kerugian-kerugian yang muncul di Kalau korban. minta maaf kan paling gampang ya. Tapi begini Mas, Iya. responsibility yang kami mintakan di sini bukan hanya kemudian responsibility dalam bentuk penggantian kerugian Iya. dari perusahaan. Walaupun perusahaan menyatakan oh itu bukan tanggung jawab kami. Perusahaan mengatakan kalau ada kehilangan barang Bukan tanggung jawab, dari penumpang, bukan tanggung jawab, bukan tanggung jawab mereka. Bukan jawab perusahaan. bukan tanggung jawab perusahaan. Tapi begini, ada beberapa kecurigaan kami bahwa di 1365 itu kan dinyatakan 1366, 1367 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau kesalahannya, tapi juga terhadap kelalaiannya. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, tapi perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengampuhannya. Bahwa dalam fakta ini kami melihat bahwa atau kami mencurigai dengan sangat besar bahwa ada kelalaian-kelalaian ataupun ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh awak bus utamanya, itu yang kemudian berpotensi menjadikan barang milik penumpang itu dapat hilang. Satu itu. Jadi baik kelalaian ataupun kesalahan awak bus ini harusnya juga turut menjadi tanggung jawab perusahaan. Kedua, ada sistem lost and found misalnya yang tidak berjalan, yang dimana ini merupakan non-fault responsibility kalau secara teori hukum ya. Artinya pertanggungjawaban itu tidak harus ada kesalahan dulu. Artinya harus mereka menyediakan baik itu CCTV, sistem keamanan, Sudah jadi standar harus. SOP lost and found yang kemudian ketika itu ditanyakan oleh Mas Dino dan Mas Arga tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Itu yang kemudian menjadi Oh, mereka juga nggak punya CCTV di bis. Di CCTV nggak ada, di bis itu nggak ada. Cuma ada TV aja. TV kayaknya nggak ada sisinya. tidak ada. Sehingga itu secara apa ya, dalam teori outcome responsibility, non-fault responsibility, pertanggungjawaban perusahaan utamanya Rosalia Indah, seharusnya mereka mulai dari menerima laporannya Mas Arga, melakukan pelaksanaan lost and found, pengecekan lapangan, pengecekan bus secara semerta-merta. Nah, ini apa yang mau dicek? Sementara tidak ada CCTV-nya, mereka tidak bisa memastikan atau membuktikan dengan kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh awak busnya yang dalam fakta-fakta hukum yang tidak bisa kami ungkapkan itu ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh awak bus dalam proses perjalanan yang tidak bisa dipantau oleh pihak perusahaan dan tidak bisa dibuktikan lost and found ini siapa yang nyuri, siapa yang mana. Tapi pada faktanya ada kesalahan tertentu yang dilakukan oleh awak bus baik supir ataupun kernetnya dan perwakilannya di situ, apa istilah mereka, asisten kernetnya di situ, yang kemudian tidak sesuai dengan standar-standar kenyamanan dan keamanan di dalam bus, utamanya bus eksekutif. Ini yang kemudian membuat kami melihat bahwa Rosalia Indah ataupun semua penyedia jasa transportasi tidak bisa menyatakan ketika ada telepon barang saya hilang, oh kami tidak tanggung jawab. Enggak dong, cari dulu dong. Bukan kami tidak bertanggung jawab. Nah, paradigma ini yang kemudian ingin kami jadikan sebagai standar baru seharusnya dalam pengawasan LLAJ dalam memberikan izin bagi penyedia jasa transportasi seperti Rosalia Indah. Harusnya diaudit ulang Rosalia Indah. Memenuhi standar tidak bus-busnya. Bus-busnya yang tidak punya CCTV, tidak punya standar keamanan, tidak boleh bisa mengawasi busnya. Tidak layak berangkat. Berhentikan armadanya. Harusnya seperti salah satu. Artinya dari visi pemerintah juga ada PR ya yang mereka harus segera lakukan, selesaikan. Dalam teori non-fault responsibility, pemerintah wajib bertanggung jawab Wajib. memberhentikan kendaraan-kendaraan yang tidak naik jalan, bukan hanya secara fisik, ban dan lain-lain, mesin dan lain-lain, tapi termasuk standar-standar keamanan. Ini kadang-kadang diberhentikan juga sih, tapi dilempar kotak korek itu terus kemudian jalan lagi. Ya, di beberapa keadaan seperti itu, di beberapa wilayah. Kotak korek isi gocapan. Iya, isinya kita Ada isi tertentu ya. jangan-jangan isinya keramik juga itu. Bisa jadi. Kena tipu juga dia. Son, ini Ya. Karena tahapannya sudah ada pembicaraan, tapi sepertinya Rosalia Indah belum melakukan tindakan yang dianggap sesuai gitu ya dengan ya standar aturan main dan lain sebagainya. Nah,
apa langkah berikutnya yang disiapkan oleh kuasa hukum? Ya, jadi kita kan menuntut 4 hal ke Rosalia Indah. Pertama adalah permintaan resmi dari manajemen perusahaan terhadap korban yang terjadi di Rosalia Indah gitu ya. Itu yang pertama, permintaan maaf. Kemudian yang kedua adalah mengganti. Mereka kan udah minta maaf. Permintaan maaf tapi nggak clear. Artinya permintaan umum, tidak ke Dino langsung atau misalnya ke Arga gitu ya. Dan itu harusnya tertulis ya. Bisa ya tertulis, dan kita sarankan itu disampaikan di media sosial milik Rosalia Indah. Itu yang pertama. Nah, jadi permintaan maaf secara terbuka lewat media sosial milik mereka. Kemudian yang kedua adalah mendorong penuntasan kasus ini. Dalam konteks kehilangan di Rosalia Indah, ini kan kejadiannya banyak orang masif. Sebenarnya itu nggak perlu hanya mengandalkan Pak Mas Dino aja, sebenarnya perusahaan bisa bergerak tuh melapor. Kan ini ibaratkan rumah, mobil kan ibarat rumah yang ini ada kecurian gitu ya. Nah, polisi mereka tinggal laporkan ini ke kepolisian, minta proses penyelidikan nih, mengusut pelakunya gitu, nggak hanya mengandalkan dari pelaporan dari si korban. Yang ketiga adalah kita minta soal pergantian, ada kompensasi ganti kerugian, karena ini tanggung jawab perusahaan nih yang menurut kita tidak maksimal dalam hal memberikan layanan terhadap keamanan. Konsumen sudah disebut juga ya sebenarnya. Iya. Atau belum clear juga? Nah, di Undang-Undang Konsumen nanti saya akan bahas di Undang-Undang Konsumen. Yang keempat adalah melakukan perbaikan-perbaikan di sisi layanan keamanan kepada. Termasuk CCTV tadi ya? Ya, ada CCTV dipasang, kemudian perbaikan SOP soal keamanan. Nah, menyangkut misalnya soal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah isu soal keamanan kan. Nah, ini yang kemudian kita perjuangkan kepada Rosalia Indah. Jadi salah satu yang juga kita tuntut adalah selain perbaikan pelayanan, permintaan maaf itu adalah mengganti kerugian. Jadi di beberapa pemberitaan media kan juga sempat muncul soal termasuk juga mungkin dari YLKI yang menyatakan bahwa ini adalah tanggung jawab perusahaan. Nah, plus juga kita mengingatkan isu soal klausul baku ya. Kan seperti yang tadi Adnan sampaikan, seringkali orang konsumen itu dihadapkan dengan klausul segala kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dilarang tuh, nggak boleh diberlakukan gitu, karena ini kan sebenarnya disclaimer ini sebenarnya kan upaya untuk mencegah atau membatasi pertanggungjawaban perusahaan terhadap yang menimpa konsumen. Nah, harusnya nggak boleh muncul, dan ini dianggap batal demi hukum kalau misalnya masih diberlakukan. Nah, ini yang kemudian permintaan itu sudah kita buat secara tertulis yang ditantangani oleh klien kami, kemudian kita menunggu sebenarnya sampai 1 minggu ya, artinya tanggal 31 adalah hari terakhir. Kalau tidak ada tindak lanjut dari mereka, kita akan melakukan upaya-upaya ya. Jadi tim hukum sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah hukum untuk bagaimana kalau misalnya pihak tuntutan itu nggak dipenuhi, dikabulkan, manajemen Rosalia Indah tidak memenuhi gitu. Oke, jadi masih ada langkah berikutnya ya? Masih ada langkah-langkah berikut. Disiapkan. Kami siapkan. Kang Ayub, kalau dalam perspektif kita sebagai konsumen, tadi Emerson kan sudah menyebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, tapi kan Betul. Kadang-kadang ya yang kita lihat konsumen itu hopeless, powerless gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya itu nggak boleh terjadi. Kalau kita dirugikan ya kita harus bertindak dong. Kita harus menuntut hak-hak kita. Nah, apa yang bisa dijelaskan dari fenomena ini? Dan kira-kira bisa dijelaskan juga kepada para sahabat integritas berbagai kerangka hukum, perspektif hukum yang sebenarnya memberikan keleluasaan yang besar bagi konsumen atau warga untuk menuntut hak-hak mereka gitu, sehingga tidak perlu merasa bahwa saya kan cuma salah satu dari sekian banyak penumpang yang nggak kehilangan, jadi saya nggak perlu juga melakukan tindakan-tindakan yang yang juga membuat saya capek sendiri gitu. Betul. Ya. Saya juga nanti akan banyak waktu untuk ngurusin hal-hal semacam ini gitu. Dan ini kan membuat
akhirnya ya ketika situasinya seperti ini seringkali membuat ya penyedia jasa tidak mau mengimprove layanan mereka gitu, karena konsumen sebagai korban itu nggak menuntut banyak hal gitu. Betul. Jadi begini Mas, perlindungan konsumen utamanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, cita awalnya kan memang karena dapat dilihat ada ketimpangan posisi. Artinya ada hak yang dominan, ada yang hak determinan. Hak konsumen lebih determinan daripada produsen. Ya, you ambil. Ketika masyarakat memang benar-benar butuh, mau jelek mau bagaimanapun, ya ambil saja. Makanya kemudian negara muncul Seperti pesawat yang sering delay itu ya. Itulah. Itu salah Makanya negara muncul di jasa transportasi, di setiap penyedia jasa, utamanya jasa-jasa yang dibutuhkan, makanan, transportasi ini kan dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat penting. Makanya Rumah negara sakit juga ya. Rumah sakit, pendidikan. Artinya begini, negara muncul bagi konsumen untuk menguatkan konsumen, menyeimbangkan haknya ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Makanya dibebankanlah kewajiban-kewajiban tertentu kepada penyedia jasa. Lalu kemudian undang-undang lainnya berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap penyedia bus, dibebankanlah kewajiban-kewajiban tambahan secara khusus bagi penyedia bus. Dan kemudian menjadi hak penumpang, menjadi hak pengguna jasa. Ketika pengguna jasa ini kemudian dirugikan oleh penyedia jasa, baik keuangan dan segala macamnya, utamanya dalam hal ini kasus Rosalia Indah dalam kegiatan jasa transportasi, maka negara harus menyediakan jalan-jalan untuk memperjuangkan haknya. Utamanya itu. Nah, kemudian adalah yayasan atau lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Komisi-komisi perlindungan konsumen yang membawahi yayasan-yayasan lembaga perlindungan konsumen ini. Kan seperti itu. Namun memang dalam proses pendirian perusahaan diberikanlah moda-moda CS, customer service, supaya customer bisa melaporkan segala macamnya. Tapi itu utamanya moda dasarnya. Harusnya melapor ke CS itu harusnya perusahaan punya metode penyelesaian permasalahannya. Kan. Nah, tapi di beberapa jenis usaha ini tidak dipedulikan, hanya yang penting ada saja. Dan memang oleh pemerintah tidak diawasi dengan benar. Padahal ini hak konsumen. Nah, kemudian harus kemana masyarakat jika kemudian CS tidak melindungi, lalu kemudian moda-moda negara tidak ada moda-moda yang benar-benar mengawasi CS-nya itu. Ya, lembaga perlindungan konsumen dan konsultan hukum, penyedia jasa layanan. Jadi konsultan-konsultan hukum, pengacara-pengacara inilah atau LBH inilah yang kemudian dapat menjadi corong untuk membantu masyarakat. Atau mungkin beberapa pengacara yang punya upaya-upaya pro bono bisa menjadi pelindung masyarakat tambahannya. Tapi ini kurang cukup pastinya. Dan memang momentum-momentum seperti ini, momentum-momentum membesarnya suatu hak konsumen yang yang dihabisi, kemudian menjadi momentum besar. Mengapa kami juga turun menjadi momentum besar untuk memperjuangkan hak konsumen ini agar perlindungan konsumen bisa benar-benar dilaksanakan, agar hak-hak konsumen bisa benar-benar diperjuangkan di kemudian hari dengan jalan-jalan yang lebih mudah, agar upaya-upaya represif untuk mempertahankan hak-hak konsumen dan menjaga agar kewajiban-kewajiban penyedia jasa ini tetap disediakan secara lengkap, baik dan pasti dan diawasi oleh pemerintah. Itu yang kemudian menjadi harapan kami. Walaupun memang pemerintah hari ini tidak benar-benar lagi mengawasi hampir semua jasa transportasi. Padahal ini momentum setelah COVID, maka masyarakat akan bergerak lebih aktif. Apa gunanya Kementerian Perhubungan kemudian? Apa gunanya DLAJ kemudian? Harusnya mengawasi. Tapi apakah benar-benar terawasi dengan adanya bisnis Rosalia Indah, dengan masih banyaknya bus-bus yang kemudian tidak punya CCTV, masih banyaknya supir-supir yang menaikkan preman-preman, menaikkan non-penumpang di atas busnya dalam kegiatan kong kali kong, dibiarkan ngetem sembarangan oleh penyedia bus gitu kan. Ketika ngetem sistem keamanan pengawasannya tidak jelas, kemudian harusnya ini kan menjadi kewajiban. Sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Tapi kemudian apakah LLAJ menyediakan itu sebagai standar modal standar melaksanakan kegiatan usaha perhubungan darat? Saya rasa dengan adanya kasus Rosalinda ini menjadikan pertanyaan besar, utamanya dalam rute dari Jawa ke Jakarta. Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana LLAJ mengawasi bus-bus tersebut, apakah sudah memenuhi standar, baik itu standar keamanan di busnya, adanya CCTV, adanya keamanan-keamanan lainnya dari bus. Lalu kemudian apakah customer service-nya berfungsi dengan baik, karena percuma juga punya CCTV kalau customer service ini tidak berfungsi dengan baik. Kita telepon customer service-nya, barang saya hilang, saya kecurian. Oh, itu bukan tanggung jawab kami, walaupun ada CCTV maka tidak akan berguna. Kalau customer service itu menjawab ini bukan tanggung jawab kami, lalu mereka diadakan untuk apa? Nah itu, harusnya kan itu menjadi ISO atau standar pelayanan untuk bukan hanya memperbaiki manajemen perusahaan, tapi memberikan perlindungan terhadap konsumennya, memberikan kepastian terhadap konsumennya, memberikan langkah preventif dan represif terhadap konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya ketika barangnya hilang, atau terjadi pelecehan seksual, atau terjadi pembunuhan, atau terjadi penyelundupan barang-barang ilegal di dalam bus itu. Harusnya customer service menjadi garda terdepannya. Tapi kalau customer service tiba-tiba mengangkat telepon, itu bukan tanggung jawab kami, itu klausa baku pelepasan tanggung jawab, dan itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap armadanya yang sedang berjalan. Oke, Kang Ayub, terakhir Emerson, apa yang bisa direkomendasikan kepada penyedia jasa secara umum belajar dari kasus Rosalia Indah ini untuk mereka bisa lakukan, dan itu sebenarnya tidak menambah biaya operasional misalnya, karena kan kalkulasinya selalu untung rugi padahal kalau sudah ada kejadian seperti ini citra mereka kan juga dirugikan karena semakin buruk, masyarakat juga melihat dengan khawatir kalau saya naik itu apakah barang saya juga akan aman dan segala macam. Ya, jadi ini sebenarnya momentum bagi tidak hanya Rosalia Indah tapi perusahaan bis siapapun gitu yang memberikan pelayanan jasa kepada konsumen atau penumpang. Jadi termasuk Tayo nggak ini? Tayo belum. Tayo nggak ada yang ngawasin, kecuali anak-anak sama ibunya. Nah, pengawasan layanan yang nampaknya mungkin mulai terabaikan adalah layanan keamanan. Kan kalau di beberapa perusahaan ada yang pakai panca-panca atau panca pesona, kenyamanan, keterjangkauan gitu kemudian kemudahan dan sebagainya, tapi isu keamanan biasanya nggak tersebut, hilang begitu aja. Nah, aspek keamanan menjadi penting agar memberikan pelayanan full kepada konsumen. Jadi memastikan ada SOP, memastikan setiap bis ada CCTV-nya, agar misalnya memberikan layanan ini secara paripurna kepada konsumen. Kalau layanan itu tidak dilakukan, pasti konsumen akan berpikir ulang, pilih bis yang aman atau tidak aman. Kemudian yang kedua, ini untuk membongkar sindikat ini Jadi ini kan udah jadi sindikat, jadi penegak hukum nih harus juga proaktif jangan hanya nunggu pelaporan, tapi dia bisa proaktif misalnya memproses kasus-kasus pencurian di kendaraan, khususnya di bis dan juga di kereta api agar kejadian serupa nggak terjadi lagi nanti. Karena kalau sepanjang tidak ada proses hukum, orang akan melihat tinggal nunggu nasib aja, Pak Adnan. Nah, plus sama satu lagi adalah kita juga berharap semua konsumen untuk bersikap kritis terhadap pelayanan yang diberikan. Bisa lewat media sosial atau secara aktif bisa melakukan gugatan Gugatan itu gugatan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau bisa juga mengajukan gugatan secara perdata. Case-nya sebenarnya ada banyak dan itu dimenangkan oleh pengadilan. Dan mungkin yang menjadi tambahan harapan kami bahwa bis Rosalia Indah khususnya dan beberapa penyedia jasa bus lainnya, tapi khususnya bis Rosalia Indah terhadap klien kami, karena klien kami punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam kasus ini, maka kami berharap bukan hanya permintaan maaf tapi perbaikan manajemen yang ditunjukkan dan dapat dilakukan oleh bis Rosalia Indah secara tertulis bahwa akan ada perbaikan manajemen customer service, manajemen
keamanan dan manajemen perlindungan penumpang yang dapat dilakukan oleh bis Rosalinda. Bukan hanya janji-janji manis di mulut, tapi kalau bisa atau seharusnya dalam bentuk tertulis. Satu itu. Kedua, bahwa ini menjadi batu tapal dasar awal kemudian untuk Dinas Perhubungan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kegiatan perhubungan darat, utamanya bus-bus yang ada di Indonesia, utamanya dan wabil khusus dari Jawa ke Jakarta. Ini bisa diawasi dan dievaluasi ulang. Apakah benar-benar telah memenuhi standar keamanan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan? Seharusnya itu dua hal. Bahwa Rosalia perbaiki manajemennya, pemerintah juga tidak awas, tinggal. jangan sampai hanya tinggal diam. Kalau tidak, maka gerakan ini akan semakin masif dan kami berharap semakin masif. Semua korban-korban bisa berkumpul bersama semakin masif jika kemudian langkah-langkah ini tidak dilakukan baik oleh Rosalia Indah dan pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan. Oke, ini terakhir. Kalau ada kejadian yang lain yang juga mengharapkan ya, kontribusi kalian nih sebagai kuasa hukum yang sifatnya pro bono ya, karena menyangkut juga hal yang mungkin mirip-mirip dengan kejadiannya Dino, apakah juga akan ditampung? Ya, kita akan coba pelajari ya, karena tidak semua permintaan pendampingan itu bersifat pro bono ya, Mas Bang Ayub ya. Jadi kita pro akan apa? cek. Bukan pro bono, pro apa? Proses, pro justisia. Pro justisia. Betul, karena memang begini Mas, bukan pro bono ini benar-benar kami tidak dibiayai, baik bensin atau bahkan kemarin pada saat pertemuan saya masih bayar makan sendiri misalnya. Artinya semua kegiatan kami tidak dibiayai baik oleh para korban ataupun oleh perusahaan. Tidak ada kemudian yang kami dibiayai oleh mereka. Kita benar-benar secara mandiri berusaha untuk berdiri tegak memperjuangkan hak-hak Mas Dino dan Mas Arga sebagai representasi hak publik yang kemudian harus dipenuhi. Jadi kalau ada seperti itu mungkin untuk Mas Dino dan Mas Arga aja kami melakukan analisis hampir seminggu 2 minggu lebih, kemudian kita bisa benar-benar go untuk ke jalan sampai penandatanganan kuasa, sehingga ya berarti butuh jejaring yang lebih besar ya. Ya, memang banyak keinginan juga digugat secara class action ya. Cuman memang proses pastinya nggak bisa dipungkiri makan waktu yang cukup lama, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi. Dan ini betul-betul butuh effort yang besar, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa upaya itu akan kami jalankan. Tidak menutup kemungkinan kami akan sampai ke pengadilan, tapi yang jelas jika kita sampai di pengadilan ini dan dari sekarang sampai kita sampai ke pengadilan ini bukan hanya masalah Mas Dino dan Mas Arga, ini masalah masyarakat Indonesia, ini masalah nasional yang kemudian berpotensi merusak kegiatan transportasi nasional, sehingga pasti akan kami kejar. Pasti akan kami kejar sampai ke pengadilan manapun. Mudah-mudahan paling terakhir kejaran kami ke pengadilan Tuhan, kalaupun gagal. Oke, mungkin akan banyak tema-tema menarik ya yang akan kita diskusikan terkait dengan isu-isu konsumen, ya hak-hak konsumen gitu ya. Betul. Baik itu yang disediakan oleh pemerintah, oleh negara ya, misalnya jalan tol itu kan juga banyak keluhan ya. Betul. Terkait dengan masalah jalan tol, lancarnya di mana gitu. Tapi kita bayar dan naik terus kan biayanya misalnya. Itu juga adalah hal-hal yang mungkin nanti akan kita bahas. Demikian sahabat integritas, pada intinya kita sebagai konsumen punya hak, kita harus kritis, kita harus bertindak melakukan sesuatu, menuntut hak-hak kita apabila memang ada kesewenang-wenangan, ada masalah yang menurut kita memang ini adalah pelanggaran atas hak-hak kita sebagai konsumen. Visi hukum berhenti di sini, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.